Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komandan Kusumajaya dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai data warehouse. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada saya sendiri, kemudian ada Arti Sudipta, Acep Taufik dan juga Puja Sasmita. Nah, apa itu data warehouse? Jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beberapa perusahaan besar seperti Google, Microsoft dan lain-lainnya itu. Nah, perusahaan besar ini tentunya memiliki data yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, perlu sebuah wadah untuk menampung data-data tersebut. Nah, wadah itulah disebut dengan data warehouse. Jadi dengan kata lain, data warehouse ini adalah sebuah wadah untuk menampung data-data yang jumlahnya itu atau skalanya itu terbilang besar. Nah, fungsi dari data warehouse ini adalah yang pertama memudahkan perusahaan dalam mengakses data esensial, kemudian menyediakan informasi yang konsisten untuk berbagai divisi dan juga aktivitas. Yang ketiga itu adalah membantu proses integrasi data yang dapat mengurangi stres pada sistem produksi. Yang keempat itu ada mempermudah proses pembuatan laporan dan analisa, dan yang terakhir itu ada menghemat waktu dan pengambilan data yang diperlukan. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan data warehouse. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Kemudian kedua adalah data perlu diekstrak, diubah SQL dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Kemudian yang ketiga adalah semakin lama dipelihara semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Kemudian yang keempat adalah data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga data yang ada tidak optimal. Tidak hanya terdapat kekurangannya, adapun kelebihannya yang pertama adalah data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Kemudian kedua adalah perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Kemudian ketiga adalah memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Kemudian yang terakhir adalah masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dari data warehouse. Yang pertama ada operational data yang berguna untuk menampung data yang diekstrak dari sistem utama atau sumber-sumber data yang ada dan kemudian data hasil ekstraksi tersebut dibersihkan. Yang kedua ada load manager yang dimana ini disebut dengan komponen front end yang bertugas melakukan seluruh operasi yang berhubungan dengan ekstraksi dan meload data ke warehouse. Yang ketiga ada query manager. Di sini merupakan komponen back end yang melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen user queries. Yang terakhir ada end user access tools, yang dimana di sini ini merupakan komponen yang menyediakan informasi dari data warehouse yang ada bagi user dalam membantu mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan juga contoh dari data warehouse. Data warehouse diambil dari sumber-sumber data. Di antara sumber data itu adalah ERP, legacy, POS, dan juga sumber data yang lainnya. Masing-masing sumber data itu terdapat sebuah database yang umumnya kita kenal gitu. Kemudian dari sumber data itu akan diolah melalui ETL proses. Melalui serangkaian proses itu maka akan tercipta sebuah data warehouse yang di dalamnya terdapat metadata, yaitu data yang di dalamnya terdapat informasi tentang data tersebut. Nah, setelah enterprise data warehouse itu tercipta, maka akan ada dua opsi. Yang pertama adalah apabila kita ingin mengimportnya menjadi sebuah data mart, maka si data warehouse itu akan diolah menjadi data mart. Sebagai contoh adalah data marketing, data mart engineering, dan finansial, ataupun data mart yang lainnya. Apabila data mart ini dirasa tidak diperlukan, maka warehouse bisa langsung digunakan kepada tujuan utamanya, misalkan untuk content bisnis, reporting, data mining, OLAP, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh dari data warehouse adalah misalkan dalam sebuah website. Dalam sebuah website terdapat arsitektur seperti application server, web server, dan client. Di balik web server itu terdapat data warehouse dari application servernya itu. Nah, ini biasanya digunakan oleh website-website besar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.